sudah gampang kok. Si Sandi aja ngaku Marta Praja itu saya yang bikin, katanya nelayan yang bikin JRP gitu kan. Udah ada pengakuan, tangkep dong. Kemudian juga sudah ada kepala desa Kohod yang ngatur-ngatur gitu kan. Saya kira tangkep itu, ambil keterangannya gitu. Kemudian juga sebutan soal Lin Jaya, Ali Hanafiah, ada si Encun, itu kan sudah disebut-sebut namanya, periksa, tangkap. Jadi harus dikombinasikan antara pembongkaran, gitu yang dengan segala alasannya, gitu kan, dengan proses pemeriksaan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira masalah pembongkaran pagar laut ini menarik ya. Dari sisi hukum dan sisi politik. Pertama, kita harus membacanya dalam dimensi yang luas. Bukan soal hukum per se, tapi ini juga persoalan politik. Oleh karena itu bacaannya harus lengkap. Maksudnya adalah bahwa secara hukum, iya, bahwa membongkar itu menghilangkan alat bukti. Walaupun hukum bisa saja memperluas bukti, itu bukan hanya pagar, bisa saksi, bisa video, bisa media sosial, berita-berita, itu juga bukti. Tapi memang bukti fisik juga penting. Tapi aspek politiknya adalah bahwa pembongkaran ini bisa berdimensi politik. Bisa saja itu bagian dari perlindungan kepada Aguan ataupun Antoni, gitu, bahwa harapannya sudah selesai pembongkaran, selesai, maka jalan solusinya buat kita adalah harus dikombinasikan, buktikan bahwa pembongkaran itu itikat baik dengan cara juga memproses orang-orangnya. Sudah gampang kok, si Sandi aja ngaku Marta Praja itu saya yang bikin, katanya nelayan yang bikin JRP gitu kan. Udah ada pengakuan, tangkep dong. Kemudian juga sudah ada kepala desa Kohod yang ngatur-ngatur gitu kan. Saya kira tangkep itu, ambil keterangannya gitu. Kemudian juga sebutan soal Lin Jaya, Ali Hanafiah, ada si Encun, itu kan sudah disebut-sebut namanya, periksa, tangkap. Jadi harus dikombinasikan antara pembongkaran, gitu yang dengan segala alasannya, gitu kan, dengan proses pemeriksaan. Kalau misalnya tidak dikombinasikan, maka nanti pembongkaran itu ada dalam rangka melindungi. Ini kan udah ada saksi kan. Nah, gitu. Masyarakat juga jadi saksi di sini. Nah, jadi saksi banyak. Bukti itulah. Nah, sekarang apakah ini uniknya Angkatan Laut ikut, gitu ya? Mungkin saja ini untuk perimbangan angkatan, tapi memang kompetensinya kompetensi laut. Itu dari sisi ini wajar kalau Angkatan Laut, tapi Angkatan Laut itu kan perintahnya dari Panglima gitu, dan Panglima dari Presiden, dan disebut nama Presiden. Baiklah, itu dalam rangka memberdayakan Angkatan Laut misalnya, yang selama ini mungkin Angkatan Darat atau Angkatan yang lain misalnya, atau kepolisian itu kan. Saya kira ini juga bagian dari menegasi kepolisian, karena yang seharusnya menindak itu polisi air udara gitu, polisi ini yang menyidik dan memeriksa gitu kan, sampai akhirnya juga mengeksekusi gitu kan, yang sudah disegel ya oleh KKP. Ini sudah disegel, memang juga ada masalah tuh hukumnya nanti gitu, yang mungkin dimaksud oleh orang-orang KKP itu adalah masalah hukum. Yang sudah disegel nggak boleh dibongkar gitu, itu masalahnya. Betul, itu nggak boleh dibongkar. Gitu kan. Tapi jadi bagaimana? Nanti kriminal. Nah, mungkin saja apakah berani nih gitu kan KKP gitu, karena itu kriminal katanya, sudah disegel dibongkar, ya dikriminalkan itu Angkatan Laut. Silahkanlah kriminalkan Presiden. Wih, ramai negara ini. Ini membuktikan bahwa kasus PIK 2 dengan jembatan pagarnya lautnya, pagar lembat itu adalah kasus yang berdimensi hukum dan politik. Gitu. Oleh karena itu, menurut saya juga tindakannya bukan hanya tindakan hukum, tapi tindakan politik juga. Ujungnya bukan orang-orang pelanggar hukum ecek-ecek saja yang diproses, tapi pelanggar politik gedenya, termasuk oligarki. Siapa pengusaha, siapa penguasa yang polusi,
yang ujungnya korupsi, dan negara ini sudah berbudaya korupsinya gitu kan. Makanya mulai kita bongkar dari PIK 2, mulai bongkar dari pembongkaran pagar laut gitu, bongkar kejahatan-kejahatan politik dan hukum di negeri ini yang melibatkan pengusaha dan penguasa. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi daripada abang tadi itu, ini pembongkaran ini sudah benar langkahnya. Pembongkaran langkahnya tidak menghilangkan sama sekali bukti-bukti, tetapi mempertegas di sini adalah yang keterlibatan itu harus ditindaklanjuti. Siapa dia adalah perencana, yang merencanakan, siapa yang terlibat di dalam situ adalah tentunya Aguan CS, Aguan Antoni Salim, dan ini kebijakan dari atas waktu zaman Jokowi semuanya. Ini harus dilibatkan semua, dan siapa pelaku di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan itu dipanggil, dipanggil, diperiksa, jangan didiamkan begitu. Ini ranahnya sebetulnya ranah polisi.